ambillah akidahmu dari Al-Quran, sunnah yang sahih yang dipahami sahabat. Pahami sahabat, tanda tanya. Mungkin dia nanya maksudnya apa sih pemahaman sahabat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita ini harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Namun tidak cukup sampai di sini. Kita harus memahaminya dengan pemahaman yang direkomendasikan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi dalam hadisnya. Dan pemahaman yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya adalah pemahaman sahabat. At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, siapa mereka hadirin? Sahabat. Lalu apa kelanjutan hadis ayat tersebut? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti sahabat dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Berarti Allah dalam ayat ini merekomendasi pemahaman para sahabat. Buktinya kita diperintahkan mengikuti siapa? Mereka. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20 ya. Allah berfirman, wa kullu wa'adallahul husna, dan seluruh para sahabat dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Kita ini kalau mau ngikutin orang yang pasti-pasti aja deh, ya tidak? Yang sudah pasti masuk surga atau dijamin surga. Adapun yang belum pasti, statusnya kan sama dengan kita. Statusnya sama dengan kita. Jadi ini yang perlu kita camkan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid ayat 10 ya. 10 bukan ayat 20, ayat 10. Al-Hadid ayat 10 itu tentang sahabat. Allah menjelaskan tentang sahabat yang masuk Islam dan berjuang sebelum Fatu Mekah, dan yang masuk Islam dan berjuang setelah Fatul Mekah. Lalu Allah mengatakan wa kullu wa'adallahul husna, dan semua para sahabat dijamin surga. Dan hadirin camkan baik-baik, ini adalah wasiat para ulama agar kita mengikuti pemahaman para sahabat. Saya sebutkan nasihat seorang ulama karismatik yang namanya tidak asing lagi di tengah-tengah kita, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Pernah dengar nama itu? Siapa yang tidak pernah mendengar? Ini nama begitu harum di tengah-tengah umat Islam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau memiliki buku yang berjudul Fathur Rabbani. Dan dalam buku tersebut beliau menasehati murid-muridnya dan kita. Jadi buku itu adalah buku yang isinya nasihat Syekh Abdul Qadir kepada murid-muridnya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, alaikum bimadhhabi salafis saleh, wajib atas kalian mengikuti jalannya para salafus saleh. Apa maksud salafus saleh? Sahabat. Wajib. Ini perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan bukunya ada, dan saya punya buku tersebut dalam bentuk PDF. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita ikuti Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau menjelaskan hal tersebut. Kenapa? Saya lanjutkan sedikit. Karena kalau Al-Quran dan hadis dipahami dengan pemahaman masing-masing, maka akan menimbulkan kekeliruan demi kekeliruan. Bahkan ulama mengatakan
Semua maksiat bisa legal kalau kita salah memahami Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Bukankah ada sebagian orang yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan dalilnya Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44, dan pembunuh Ali bin Abi Thalib siapa? Abdurrahman bin Muljam. Sebelum membunuh Ali bin Abi Thalib pakai dalil juga enggak? Pakai dalil. Apa dalilnya? Wa minan nas man yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Jadi sebelum bunuh Ali baca ayat dulu, lalu ia bunuh Ali bin Abi Thalib. Dia berpikir dia masuk ke dalam ayat tersebut. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau ayat dan hadis salah dipahami, akibatnya bisa fatal. Orang bisa nggak sholat loh. Mas kok nggak sholat? Bapak belum lama sih ngajinya. Coba buka Al-Quran. Fawailul lil musallin. Celaka tuh orang yang sholat. Jadi saya nggak sholat lagi semenjak baca ayat tersebut. Tuh kan repot kalau pemahamannya demikian. Padahal dia potong ayatnya, nggak dilanjutkan. Padahal ayatnya harusnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi kan ini salah satu bentuk salah paham, main potong-potong aja, main penggal-penggal aja. Jadi orang bisa nggak sholat gara-gara main potong-potong ayat Al-Quran, ditafsirkan sesuai dengan keinginannya. Simpel aja deh bapak-bapak. Kita di sini ada berapa orang? Misalnya kita di sini ada 100 orang. Kalau setiap kita dibebaskan mentafsirkan Al-Quran, lalu saya kasih pertanyaan ke bapak-bapak, tolong setiap jamaah tulis di sebuah kertas tafsir surat An-Nas min syarril waswasil khannas. Lalu setiap bapak-bapak, ibu-ibu menulis tafsirnya dengan pemahaman masing-masing. Kira-kira dapat satu tafsir? Ya enggak, kita dapat 100 tafsir yang beda-beda semuanya. Kan berantakan kalau agama ditafsirkan dengan bebas. Jadi kalau ayat Al-Quran bebas ditafsirkan, lalu Indonesia punya 170 juta umat Islam, maka ada 170 juta pentafsiran. Yang benar yang mana? Makanya harus ada standar. Itulah yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, alaikum bimadhabi salafis soleh. Kalian harus kembali dan mengikuti jalannya para sahabat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.